Tuhan memang pernah mati. Apa masalahnya? Ya. Tuhan memang pernah mati. Apa masalahnya? Masalahnya kami nggak paham. Yang nggak paham itu kamu. Bukan Alkitabnya salah. Yang nggak paham itu kalian. Bukan Alkitabnya yang salah. Kalau kami paham, Tuhan memang pernah mati. Bapak Ibu Saudara, Yesus sendiri berkata, ya, Wahyu 1 ayat 18. Ya, lihatlah, aku telah mati dan lihatlah sekarang aku hidup untuk selama-lamanya. Siapakah aku? Yesus. Yesus itu berkata, aku telah mati, ya, aku tuh udah pernah mati, tapi lihatlah aku hidup untuk selama-lamanya. Ya. Terus di dalam 1 Korintus 11 ayat 26 kita memperingati kematian Tuhan, tuh kematian Tuhan. Ya. Kemudian ya udah itu dulu. Oke. Yohanes 13 ayat 13 Yesus berkata, "Aku guru dan Tuhan." Padahal manusia. Betul, kok manusia kok Tuhan sih, Pak? Yang tidak paham Anda, tapi yang Anda olok-olok Alkitab. Kalau kami paham, ya. Bapak Ibu Saudara, Yesus lahir sebagai manusia. Lukas 2 ayat 7. Disebut apa, hayo? Waktu lahir itu disebut apa? Disebut anak Allah. Lukas 1 ayat 35. Disebut juga setara Allah di dalam Filipi 2 ayat 6. Disebut juga sebagai semua malaikat sujud kepadanya. Di atas malaikat. Yesus itu di atas malaikat, semua malaikat sujud kepadanya. Ibrani 1 ayat 6, bahkan Yesus itu disebut Allah oleh Allah sendiri. Allah sendiri ya toh, bilang ke Yesus itu Allah. Perhatikan Ibrani 1 ayat 8 ya. Dan kepada anaknya ya, Allah di surga berkata, "Tahtamu ya Allah." Ya. Ya, kekal untuk selama-lamanya dan tongkat kerajaanmu tidak pernah berkesudahan. Jadi Yesus umur 1 sampai 29 tahun disebut anak Allah. Yes. Disebut setara Allah. Yes. Disebut di atas malaikat. Yes. Semua malaikat sujud kepada Yesus. Yes. Bahkan Yesus disebut Allah. Yes. Itu umur 1 sampai 29. Nah, begitu umur 30 dia merendahkan diri dalam Filipi 2 ayat 7, 8 dan 9. 7 dan 8. Maka Yesus yang umur 30 sampai 33 dari anak Allah berubah jadi anak manusia. Ya, Allah berubah jadi Tuhan, tapi fisik. Yesus berkata, "Aku guru dan Tuhan." Yohanes 13 ayat 13. Ketika umur 33 ya, gelar Allah di dalam Ibrani 1 ayat 8 berganti menjadi Tuhan tapi fisik manusia. Ya, yang sudah merendahkan diri ya. Kemudian juga sedikit lebih rendah dari malaikat. Ibrani 2 ayat 9. Kemudian malaikat menguatkan Yesus. Lukas 22 ayat 43, bahkan bisa dicobai. Matius 4 ayat 1 sampai 11 juga bisa mati 3 hari 3 malam di dalam Matius 12 ayat 40. Ya. Disebut juga nabi, Yohanes 6 ayat 14. Disebut juga ya sudah ya, nabi sudah, kemudian anak manusia sudah, Tuhan sudah.
Pak Pendeta Hadri, waktu Yesus jadi manusia kenapa disebut Tuhan? Allah yang berkarya itu Tuhan, hanya sekali-kalinya jadi fisik manusia, itu pun cuma 3 tahun. Makanya waktu umur 1-29 tidak disebut Tuhan. Justru disebut setara Allah, justru disebut Allah. Cuman ada satu ayat itu, tahtamu ya Allah untuk selama-lamanya, dan tongkat kerajaanmu tidak berkesudahan. Ibrani 1 ayat 8. Cuman satu ayat itu yang mengatakan bahwa Yesus itu waktu umur 1-29 disebut Allah, tidak ada disebut Tuhan. Nanti setelah umur 30-33 justru Yesus berkata, aku Tuhan. Yang tadinya anak Allah berubah menjadi anak manusia. Yesus tidak pernah berkata aku anak Allah. Nanti cuma ada satu-satunya ayat di Wahyu 2 ayat 18. Tapi itu beda lagi. Anak Allah yang dimaksud bukan anak Allah yang di bumi. Kalau anak Allah yang di bumi kan fisik manusia. Ya. Jadi Tuhan bisa mati, Pak? Ya bisa mati itu kok. Yesus saja berkata aku telah mati. Cuma 3 hari 3 malam doang. Nah kalian yang bingung, karena kalian bingung, jadi seolah-olah reaktif ketika dikatakan Tuhan kok mati. Lah iya. Jadi Pak, waktu umur 1-29 belum disebut Tuhan, belum. Aku udah tahu kok ngeres kamu gitu. Otak ngeres kamu aku udah tahu. Tuhan kok punya titit, pasti gitu nanti ujung-ujungnya. Betul? Pak ATD ini bisa aja. Lah iya. Para mukalaf itu kan begitu. Ya. Mukalaf itu kan nggak ngerti bahasa Indonesia, jadi dia ngertinya bahasa yang hurufnya dari kanan ke kiri toh. Makanya dia nggak ngerti bahwa Yesus itu setara Allah pada waktu umur 1-29. Ya, sebagai Tuhan itu setelah umur 30-33. Tuhan tapi fisik, betul. Nanti waktu mati di salib yang mati itu manusia, betul. Yang mati itu Tuhan juga, betul. Karena Efesus 2 ayat 15 mengatakan dengan matinya sebagai manusia. Jadi yang mati itu manusia, tapi yang mati juga Tuhan itu, Pak. Betul. 1 Korintus 11 ayat 26, kita memperingati kematian Tuhan. Anda yang tidak paham, Anda bingung. Mosok Yesus manusia disebut Tuhan? Yang bingung kamu, yang kamu salahin Alkitab. Mohon maaf, kami maklum. Pikiranmu tidak nyampe. Para mukalaf nggak bisa baca dari huruf kiri ke kanan. Ya, bahasa Indonesia nggak ngerti dia. Pura-pura buta huruf. Dia bisanya baca dari kanan ke kiri. Sehingga ayat Alkitab yang very clear gitu digoreng-goreng sama mukalaf. Tuhan kok mati katanya. Lah memang ditulis kematian Tuhan kok. Ditambah otak ngeres gitu. Yang ngeres gitu. Seperti itu. Kalau sama HTD 1 menit nyungsep langsung ya. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi memang benar ya. Tuhan pernah mati kok. Apa masalahnya? Memang benar Tuhan itu pernah mati. Masalahnya kami nggak paham. Lah kamu kan yang nggak paham itu kamu. Ayat Alkitab mengatakan aku telah mati dan lihatlah aku hidup selama-lamanya. Matinya itu cuma 3 hari, Pak. Ya. Ya. Otak ngeres nggak usah diucapin ya toh. Sampai nanti segala macam itu kan otak ngeresnya para mukalaf itu. Ya. Seperti itu ya. Ya, jadi clear, Tuhan memang pernah mati. Apa masalahnya? Masalahnya kami bingung, Pak. Yang bingung kan kamu. Kalau kami nggak bingung kok. Ayat Alkitab tidak ada yang bikin bingung kok. Semua very clear kok. Lah kok kami bingung, Pak? Kan sudah dikasih tahu. Pikiranmu tidak nyampe di dalam bahasa Alkitab itu, pikiranmu tumpul. 2 Korintus 3 ayat 14. Saya sering mengatakan pikiranmu nggak nyampe itu bahasa Alkitabnya pikiranmu tumpul. 2 Korintus 3:14. Pikiranmu tidak dibuka oleh Yesus ya. Selubung pikiranmu masih belum dibuka. Satu-satunya yang bisa membuka pikiran mengerti kitab suci itu cuma Yesus. Sedangkan kamu kan nggak percaya Yesus. Nggak akan bisa kamu dibuka ya toh? Lalu saya memakai istilah bisanya baca huruf kanan ke kiri. Kalau kiri ke kanan kamu nggak bisa. Padahal ayat Alkitab begitu clear, mudah sekali dibaca.
Kok nggak bisa, Pak? Kami pura-pura buta huruf, Pak. Kalau sudah membaca ayat yang Yesus Tuhan, Yesus Allah itu pura-pura buta huruf. Lebih baik kami mengatakan Yesus itu cuman manusia dijadikan Tuhan. Nggak malu gitu, ya? Nggak malu kamu, ya? Para mukalaf-mukalaf yang mengatakan Yesus cuman manusia dijadikan Tuhan. Bertaburan ayat Yesus Allah. Kamu saja tidak paham bahwa Yesus pernah jadi manusia, pernah mati, betul, 3 hari 3 malam, lalu bangkit, betul. Waktu mati sebagai fisik manusia iya, sebagai Tuhan iya. Sebab Tuhan adalah Allah yang berkarya. Hanya satu kali Allah berkarya sebagai fisik, yaitu Yesus. Selebihnya Allah berkarya sebagai firman, ya. Tuhan itu firman, Tuhan juga gambar Allah, Tuhan juga Yahweh, Tuhan juga Yesus manusia, Tuhan juga anak domba. Masalahnya apa? Bingungmu di mana? Eksistensi Allah selalu ada Tuhan, ada Allah. Pertama, Tuhan itu firman, F huruf besar. Kedua, Tuhan itu gambar Allah. Ketiga, Tuhan itu Yahweh. Keempat, Tuhan itu Yesus manusia. Kelima, Tuhan itu Yesus tubuh kemuliaan. Keenam, Tuhan itu anak domba. Bingungmu di mana? Ya, Tuhan dan Allah satu roh yang sama dan satu nama Yesus Kristus. Penyesatan iblis yang mengatakan Tuhan beda dengan Allah. Tidak pernah ada Tuhan beda dengan Allah. Tidak pernah ada. Ya. Tuhan pasti Allah. Karena eksistensi Allah itu selalu ada Tuhan, selalu ada Allah. Anda bingung toh ketika Tuhan ini menjadi Yesus yang fisik manusia. Bingung toh? Waktu jadi firman Anda nggak bingung. Firman itu Tuhan. Gambar Allah itu Tuhan. Yahweh itu Tuhan. Nggak bingung, Pak. Anak domba itu Tuhan. Kenapa Anda bingung ketika Yesus manusia itu Tuhan? Allah hanya satu kali berkarya sebagai fisik manusia ketika menjadi Yesus. Yesus tubuh fisik manusia. Very clear, ya. Ikut sekolah Alkitab biar pinter di atas rata-rata. Juga ikut baptisan biar namamu tertulis dalam kitab kehidupan, dibaptis dengan benar Alkitabiah, ya. Jangan kembali ke kubangan, ya. Seperti anjing kembali ke muntahnya, babi kembali ke kubangan. Jangan ngikutin kembar grup Alek Yakub itu, ya. Go to hell kamu, ya. Ya memang sudah ditentukan binasa sejak semula, ya, seperti itu. Baik, clear Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan memang pernah mati. Apa masalahnya? Ada nggak seluruh pendeta yang membahas seperti ini? Nggak ada. Ada yang bisa jelasin seperti ini? Nggak ada, Pak. Nah makanya ikut sekolah Alkitab biar pinter di atas rata-rata. Ya kalau kalian nggak dibaptis dengan benar, nggak akan bisa. Pikiranmu akan tumpul terus. Ya, go to hell lah. Ya, penyembah Bapa ya go to hell. Ya, penyembah Bapa, Anak, Roh Kudus, Tritunggal, segitiga, go to hell. Nggak pernah ada orang nyembah Bapa masuk surga. Tidak pernah ada. Kalau mau selamat, sembahlah Yesus Kristus, the only one Lord and God. Allah itu dari dulu ya Yesus, nggak pernah berubah. Ya, disembah oleh Adam, ya, disembah oleh Eva sampai kapanpun sampai kiamat. Tuhan Allah satu-satunya itu Yesus, punya nama. Di seluruh jagat ini yang Tuhan dan Allahnya punya nama cuman Yesus Kristus. Ada 4.300 agama dan keyakinan seluruh dunia yang Allahnya punya nama cuman Yesus Kristus. Bapa bukan Allah, Bapa, Anak, Roh Kudus bukan Allah. Allah itu Yesus Kristus. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.